Aksi Yoshijin menghalau pengawal pimpinan Arab membuat Kolonel Park menjadi panik. Terlebih, Yoshijin tidak menghiraukan perintahnya. Tidak hanya itu, di Blue House terjadi perdebatan karena hal itu bisa memicu konflik dengan Liga Arab. Singkatnya, operasi pun dilakukan. Meski kemungkinan pasien selamat sangat kecil, namun Kang Moyon tetap berusaha mati-matian. Pasien sempat mengalami penurunan tekanan darah, namun berkat kemampuan para dokter yang ada di sana, akhirnya operasi sukses dilakukan. Meski operasi itu berhasil, dokter sang pimpinan yang akhirnya tiba memberi peringatan kepada Kang Moyon bahwa operasinya bisa dinyatakan berhasil jika pimpinan mereka berhasil sadar. To call the surgery a success. Akibat ulahnya, Yoshijin akan diberhentikan dari tugasnya dan akan mendapat hukuman karena telah melanggar perintah. Dengan tanpa rasa penyesalan, Yoshijin kemudian menyerahkan komando kepada Sodayong untuk melanjutkan misi. Hingga tak lama, Kolonel Park datang dan seketika itu memberi Yoshijin pelajaran yang mana karena ulahnya, banyak orang yang hampir saja kehilangan pekerjaannya. Dan kini, karir Yoshijin pun juga akan hancur. Kolonel Park kemudian menemui Kang Moyon dan menyuruhnya memastikan pasien untuk segera sadar, karena jika tidak, maka karir Yoshijin akan hancur dan akan membusuk di dalam penjara. Sebelum pulang, Kolonel Park memerintahkan Sersan Choi untuk mengambil alih komando, karena Sodayong malam itu juga harus kembali ke Korea. Sebelum pergi, Sodayong menemui Yoshijin untuk berpamitan. Menurutnya, apa yang telah Yoshijin lakukan adalah benar, dan semua perintah darinya adalah perintah yang terhormat. Meski bersahabat, Sodayong sangat menghormati Yoshijin. Tidak lupa Sodayong memberikan izin kepada Kang Moyon untuk berbicara dengan Yoshijin. Dan dari balik pintu, Kang Moyon kemudian mengutarakan permintaan maafnya karena pasien VIP belum juga sadar. Kang Moyon merasa bersalah karena dirinya Yoshijin harus melanggar perintah. Dan dengan sedikit bercanda, Yoshijin menenangkan Kang Moyon bahwa dalam prinsipnya ia akan melindungi anak-anak, orang tua, dan juga wanita cantik. Namun mendengar itu membuat Kang Moyon malah semakin bersedih. 압니까? Hingga tak lama kemudian, pasien akhirnya sadarkan diri dan itu membuat mereka semua lega. Dan tidak menunggu lama, saat itu juga pasien VIP segera dipindahkan. Sementara di sisi lain, Sodayong yang tiba di bandara tanpa sengaja bertemu dengan Myungju. Myungju yang mengetahui Sodayong akan kembali ke Korea membuatnya sangat marah dan menyesalkan Sodayong yang terus saja menghindarinya. Myungju sempat meraih tangan Sodayong saat akan pergi, yang seketika itu disambut Sodayong dengan sebuah pelukan, sembari berpesan agar Myungju menjaga dirinya baik-baik. Dengan segala kepedihan di hatinya, Myungju menyayangkan mengapa Sodayong bisa bersikap baik kepada wanita lain namun tidak dengan dirinya. Hal itu pun mengingatkannya ketika menghadiri acara pernikahan kekasih Sodayong, di mana kehadiran Sodayong di sana bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memberi support kepada sang mantan, bahwa kini ia telah memiliki penggantinya sehingga sang mantan bisa hidup bahagia tanpa rasa bersalah. Seiring berjalannya waktu, karena sering bersama membuat benih-benih cinta mulai muncul di antara Sodayong dan Myungju. 못해도 기계는 전술을 합니다. Hari itu, Blue House secara khusus menghubungi komandan pasukan khusus, memberitahukan bahwa Presiden Liga Arab menginginkan mereka untuk melupakan operasi sebelumnya dan menganggapnya tidak terjadi apapun. Mengenai Yoshijin dihukum atau tidak, semua tergantung sang komandan, yang pada akhirnya sang komandan memutuskan akan menghapus semua catatan Yoshijin namun tetap memberinya hukuman. Singkatnya, untuk menyambut kebebasan sang kapten, Gibom hari itu secara khusus memasak semua jenis tahu. Kang Moyon yang akhirnya juga mengetahui kebebasan Yoshijin mendatanginya kemudian berterima kasih karena telah mempercayainya, dan pembicaraan yang hangat sempat hilang di antara mereka kini bisa kembali lagi. Hingga tak lama, pengawal pimpinan Arab secara khusus menjemput Kang Moyon dan Yoshijin untuk membawa mereka ke kediaman pimpinan Arab. Di sana, sebagai ucapan terima kasih sang pimpinan, Kang Moyon diberikan sebuah kartu yang bisa menyelamatkan Kang Moyon dan Yoshijin dalam kondisi apapun selama mereka berada di area Arab. Dan dengan kepolosannya, Kang Moyon malah meminta 2 kartu yang membuat pimpinan Arab itu tertawa. 이거 2장 주시면 안 될까요? Untuk membuktikan kekuatan kartu itu, Yoshijin menggunakan kartunya untuk meminjam mobil Presiden Arab seharian. Hal itu pun membuat Kang Moyon kesal karena seharusnya Yoshijin menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Namun Yoshijin mengabaikan perkataan Kang Moyon dan mengajaknya untuk berkencan. Namun belum lama mereka di sana, Yoshijin lagi-lagi mendapat telepon yang mengharuskannya untuk segera pergi. Kang Moyon yang kesal karena selalu saja ditinggal saat mereka berkencan, memaksa akan ikut kemanapun Yoshijin pergi. Yang mana ternyata salah satu mantan
rekan-rekannya saat menjadi pasukan PBB yang disebut prajurit Rian telah gugur di medan pertempuran. Argus adalah kapten pasukan itu dan ia juga hadir dalam pemakaman itu, namun entah mengapa ia hanya memandangi dari kejauhan. Keesokan paginya, Yoshijin secara khusus menghadap Komite Kedisiplinan Militer. Meski pihak Arab telah melupakan masalah sebelumnya, namun karena melanggar perintah, Yoshijin tetap akan mendapat hukuman. Yoshijin akan mendapat pemotongan gaji selama 3 bulan. Tidak hanya itu, Yoshijin akan dikeluarkan sebagai kandidat dari promosi pimpinan skuadron. 제외된다. 역시 Usai menghadap, Yoshijin yang akan pulang dikejutkan dengan keberadaan Myungju. Sesaat berbincang-bincang dengan Myungju, tanpa sengaja Yoshijin melihat keberadaan Kang Moyon, yang mana saat itu Kang Moyon memprotes kebijakan Kolonel Park, meminta agar Yoshijin dibebaskan dari hukuman dan ia akan menanggung semuanya. Namun setelah mengetahui hukuman yang diterima Yoshijin, membuat Kang Moyon tidak bisa berkata-kata. Hingga tak lama, Yoshijin pun datang dan seketika itu membawa Kang Moyon pergi. Di sana, Yoshijin menegaskan kepada Kang Moyon untuk tidak ikut campur dalam urusannya, karena sejatinya militer mempunyai hukum sendiri, terlebih semua yang ia lakukan bukan semata-mata karena Kang Moyon, sehingga Kang Moyon tidak perlu repot-repot untuk bertanggung jawab. Mendengar itu, Kang Moyon pun meminta maaf karena perhatiannya membuat Yoshijin tidak nyaman, dan dengan perasaan kecewa, Kang Moyon meninggalkan Yoshijin seorang diri. Hingga di malam harinya, Yoshijin yang baru saja tiba di markas seketika itu mengambil sebotol minuman yang disimpan Sodayong untuknya. Tiba-tiba, Kang Moyon datang dan sempat akan pergi, namun Yoshijin meminta Kang Moyon untuk menemaninya minum. Yang pada akhirnya, mereka pun saling meminta maaf dan berbaikan. Yoshijin sempat menanyakan tentang film yang tidak sempat mereka tonton, dan Kang Moyon menjawab bahwa ia juga belum menonton filmnya, karena ia berharap bisa menontonnya dengan seseorang. Keadaan itu pun membuat Yoshijin terbawa suasana, lalu kemudian memberi Kang Moyon satu kecupan manis. Namun entah apa yang dirasakan Kang Moyon, saat itu Kang Moyon tiba-tiba saja pergi meninggalkan Yoshijin, dan itu membuat Yoshijin bertanya-tanya bagaimana perasaan Kang Moyon sebenarnya. Di sisi lain, Yehua dikejutkan dengan kemunculan seseorang di kediamannya, yang mana itu adalah Daniel. Namun kedatangan Daniel saat itu juga membawa kabar duka bahwa salah satu sahabatnya telah meninggal saat menjalankan misi. Back to the place he came from. Sebuah pembangkit listrik ramah lingkungan saat ini sedang dikembangkan di Ulm, yang merupakan program kerja dari Haseong Group. Bersama wakil manajer proyek itu, Kang Moyon dan rekan-rekannya dibawa untuk mengenal tempat-tempat di sana. Hingga tak lama, sang kepala manajer proyek datang dan dengan kesombongannya mulai memperkenalkan dirinya, dan ia bernama Jin Young-soo. Selang beberapa saat, Kang Moyon mendapat kabar bahwa anak yang sebelumnya pingsan telah sadar, namun kini ia telah menghilang. Sang anak juga sempat membuat sebuah gambar yang mereka yakini adalah tempat tinggal sang anak. Hingga Yoshijin pun datang, membuat Kang Moyon tidak sanggup menahan rasa malunya mengingat kejadian semalam. Namun meski begitu, Kang Moyon tetap meminta Yoshijin untuk mengantarkannya ke tempat sang anak berada. 부탁 좀 드릴게요. Sesaat di perjalanan, Yoshijin sempat mempertanyakan tentang kejadian semalam. Namun Kang Moyon enggan membahasnya, dikarenakan saat ini hatinya masih sangat bingung, sehingga ia akan selalu menghindar sampai ia betul-betul mengerti perasaannya. Singkatnya, mereka pun tiba di desa tempat anak itu berada, dan dengan sebuah gambar, Kang Moyon mulai memberikan sang anak obat. Sementara di tempat berbeda, Myungju akhirnya mendapatkan laporan tentang kegiatan Sodayong selama berada di Korea dari anak buahnya. Namun apesnya, aksi anak buah Myungju diketahui Sodayong dan seketika itu memberinya hukuman. Namun, jauh dari lubuk hati Sodayong sesungguhnya ia sangat senang. 연병장 돌래라면 그래 올래. Selanjutnya, Yoshijin yang tiba di kota tanpa sengaja melihat pria pemasok senjata sebelumnya ternyata masih bebas berkeliaran. Untuk itu Yoshijin meminta Kang Moyon untuk ke toko Daniel dan menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu. Di sana, Daniel yang sebelumnya mendapat telepon dari Yoshijin akan meminjamkan mobilnya untuk Kang Moyon. Sementara Yoshijin yang akhirnya menemui pria itu mengancamnya dengan sebuah senjata yang pada akhirnya memancing rekan pria itu keluar. Namun yang mengejutkan, ternyata pimpinan mereka adalah Argus, mantan Kapten Yoshijin saat menjadi tentara perdamaian PBB. Argus?
Yoshijin sempat bertanya apa yang terjadi dengan Argus. Namun dengan santai Argus mengatakan bahwa uang telah merubah segalanya dan menyarankan Yoshijin untuk mengurus urusannya sendiri. Hal itu pun membuat Yoshijin memendam kemarahannya dan menyarankan Argus agar tidak lagi muncul di hadapannya. Don't you dare come near me. Bersamaan dengan itu, Kang Moyon yang menyadari kedekatan Daniel dan Yoshijin kemudian bertanya tentang apa sebenarnya tugas dari Yoshijin. Hal itu pun membuat Daniel teringat masa lalu di mana saat itu Yoshijin tertangkap oleh pasukan pemberontak. Namun tak lama, pasukan Korea Selatan secara khusus datang menyelamatkan Yoshijin. Namun sebelum pergi, Yoshijin sempatkan menyelamatkan kapten sekaligus sahabatnya, yaitu Kapten Argus. Namun hal itu malah membuat kapten pasukan Korea harus tewas oleh serangan musuh. Mendengar cerita Daniel, membuat Kang Moyon yang saat itu akan pulang hampir saja tertabrak oleh sebuah truk. Beruntung ia dapat menghindar, namun itu malah membuatnya hampir jatuh ke dalam jurang. Yoshijin yang tepat menelpon saat itu akhirnya mengetahui keadaan Kang Moyon dan segera menuju ke lokasi. Dalam kepanikannya, Kang Moyon sempat merekam suaranya sebagai wasiat jika nanti ia mati. Hingga saat mobil itu akan benar-benar terjatuh, tiba-tiba Yoshijin telah tiba di sana. Yoshijin kemudian mencoba menenangkan Kang Moyon dengan memintanya menatap matanya. Lalu kemudian ini yang ia lakukan. Mereka pun berhasil selamat. Namun hal itu malah membuat Kang Moyon kesal dan menganggap Yoshijin sudah gila. Hingga saat tiba di markas, Yoshijin kembali memberikan Kang Moyon bajunya sembari mengatakan bahwa baju Kang Moyon tembus pandang, membuat Kang Moyon semakin kesal. Sementara di tempat berbeda, ternyata Mr. Jin menjadi perantara Argus dalam penyelundupan berlian, dan dalam pembicaraannya, Argus akan mengambil lagi barangnya dalam waktu 1 minggu. Malam itu, Kang Moyon yang masih saja memikirkan cerita Daniel bertanya kepada Yoshijin, apakah benar Yoshijin lah yang menyelamatkan prajurit Rian. Dengan perasaan sedih, Yoshijin membenarkannya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal telah menyelamatkan seseorang. 구했는데 오늘 처음 후회했죠. Keesokan paginya, dengan sebuah mobil derek, Yoshijin mengembalikan mobil milik Daniel. Daniel yang melihat mobilnya membuatnya lemas tak berdaya. Hal itu sempat membuat Kang Moyon merasa bersalah, namun Yoshijin percaya bahwa Daniel dapat memperbaiki apapun. 못 고치는 게 없으니까. 진짜요? Mengingat susahnya sinyal, Yoshijin kemudian memberikan walkie-talkie kepada Kang Moyon dan tim medis lainnya. Tim medis akan berada di saluran 7, sementara ia dan timnya akan berada di saluran 8. Namun tiba-tiba, Myungju datang memberikan laporan bahwa ia akan bergabung dengan tim medis. Kedatangan Myungju membuat Kang Moyon merasa terganggu, bahkan enggan berjabat tangan dengan Myungju. Hal itu dikarenakan konflik masa lalu, terlebih mengetahui bahwa Yoshijin adalah orang pilihan ayah dari Myungju. Diam-diam Kang Moyon menguping pembicaraan mereka. Namun datanglah Ji-hoon membuat Kang Moyon terkejut dan seketika itu membawanya kabur. Namun pada kenyataannya, Yoshijin dan Myungju sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun. Yoshijin sempat bertanya tentang Sodayong, namun Myungju mengatakan bahwa Sodayong tidak pernah mau mengangkat teleponnya. Yang mana saat itu, Sodayong tengah menjadi pelatih di salah satu skuadron pasukan khusus. Hingga tak lama komandan memanggilnya dan mengabarkan bahwa Yoshijin akan dipindahkan ke Kementerian Pertahanan. Tujuannya agar Yoshijin mendapat pengalaman baru dan koneksi. Komandan juga mempertanyakan apakah Sodayong masih berhubungan dengan Myungju. Namun dengan tegas Sodayong mengatakan bahwa ia telah menyerah, namun semua itu ia lakukan karena ia peduli dengan masa depan Myungju, seperti apa yang diminta sang komandan. Keadaan itu membuat Sodayong sejatinya sangat terpukul, namun meski begitu, ia tetap berusaha, tetap tegar dengan semuanya. 더 많이 손잡아줄 걸. 그냥 함께 있었으면 좋겠다. Keesokan paginya, sebuah rapat dilakukan para dokter. Namun di tengah rapat, Kang Moyon yang menikmati menggunakan walkie-talkie-nya dibuat terdiam dengan keberadaan Yoshijin. Namun keberadaan Yoshijin diabaikan Kang Moyon begitu saja. Hingga di malam harinya, Yoshijin yang telah mengetahui tentang pemindahannya mulai berkemas. Hingga di pagi harinya, sebuah pesta perpisahan dipersiapkan yang membuat Kang Moyon terkejut mengetahui bahwa hari itu adalah masa terakhir Yoshijin bertugas di Uruk. Tepat di malam harinya, Yoshijin kembali
menemui Kang Moyon untuk menjelaskan tentang pemulangannya, yang menurutnya kemungkinan itu adalah pertemuan terakhir mereka. Yoshijin kemudian menegaskan perasaannya, apakah ia harus meminta maaf tentang ciumannya di malam itu, ataukah ia harus mengakui perasaannya. Sejatinya Kang Moyon sangat menyukai Yoshijin, namun tugas Yoshijin yang menurutnya begitu sangat berat membuatnya takut. Terlebih Yoshijin yang selalu saja pergi dengan tiba-tiba membuatnya seperti orang bodoh, karena ia tidak bisa menghalangi Yoshijin untuk pergi. Untuk itu ia menegaskan perasaannya bahwa ia tidak lagi menyukai Yoshijin, dan ia akan mendengarkan permintaan maaf Yoshijin. Aduhai, nusuk banget coy. 유시진 씨가 밉습니다. Dengan perasaan hancur, Yoshijin akhirnya meminta maaf kepada Kang Moyon dan seketika itu pergi. Hingga di pagi harinya, Kang Moyon yang mencari keberadaan Yoshijin kemudian bertemu dengan Gibom, dan dari Gibom ia mengetahui bahwa Yoshijin telah pergi semalam. Yang entah mengapa, mendengar itu membuat Kang Moyon terpukul sangat dalam. Singkatnya, Yoshijin yang telah berada di Korea kemudian menemui sang ayah. Sementara di tempat berbeda, Sodayong yang terlihat sedang melatih pasukannya dengan sangat keras dikejutkan dengan keberadaan Yoshijin yang tiba-tiba muncul di sana. Selanjutnya, Yoshijin dan Sodayong merayakan pertemuan mereka kembali di sebuah bar. Namun tiba-tiba muncul beberapa anggota militer yang dulunya pernah dilatih Sodayong dengan sangat keras, membuat Sodayong dan Yoshijin seketika itu kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran, namun mereka berhasil bersembunyi sebelum akhirnya mereka berpisah. Dalam perjalanan pulangnya, Sodayong mendapat telepon dari Myungju untuk yang kesekian kalinya. Dan kali ini, ia berani untuk mengangkatnya. Meski Sodayong sama sekali tidak berbicara, namun itu membuat Myungju sangat bahagia. Yang membuat Sodayong mengingat masa-masa bahagia saat bersama sang kekasih. Bersamaan dengan itu, Kang Moyon yang dalam kesendiriannya akhirnya menyadari bahwa ia telah melepas orang yang benar-benar ia sayangi. Sementara Yoshijin saat itu sedang mengobati kegalauannya dengan memancing di sebuah danau. Hingga dari saku bajunya, ia menemukan sebuah batu dari Uruk yang membuatnya kembali mengingat kenangannya bersama Kang Moyon, di mana saat itu Kang Moyon yang enggan kembali ke Uruk mengembalikan batu itu kepada Yoshijin. Namun sepertinya saat ini keadaan itu telah berubah, di mana Kang Moyon yang memandangi pulau yang sempat ia kunjungi bersama Yoshijin membayangkan bagaimana ia bersama Yoshijin mendatangi lagi pulau itu. Singkatnya, Kang Moyon dan tim dokter rumah sakit Haesung akan kembali ke Korea. Tugas mereka menjadi relawan di sana kini telah usai. Sebagai ucapan terima kasih, secara khusus mereka akan diantar menggunakan helikopter militer. Namun karena jumlah mereka banyak, maka tim dokter akan dibagi menjadi 2 kloter. Kang Moyon yang ikut dalam kloter pertama melihat pulau tanpa penghuni itu membuat hatinya semakin sedih untuk meninggalkan Ulk. Namun, kemunculan sekumpulan burung-burung dan binatang lainnya secara tiba-tiba dalam jumlah besar, seolah-olah alam memberi tanda peringatan bahwa sesuatu akan terjadi. Di sisi lain, salah satu pekerja pembangkit tenaga listrik bernama Kang Minjae tanpa sengaja melihat Mr. Jin menyembunyikan berlian tepat di bawah meja kerjanya. Kemudian Kang Minjae keluar untuk mulai bekerja, namun ia harus mendapat marah dari wakil manajer karena ia tidak menggunakan helm saat bekerja. Dan tiba-tiba, gempa bumi dengan skala besar terjadi, menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana. Hal itu membuat semua orang dalam kepanikan. Dan dalam kepanikan itu, wakil manajer yang mencoba menyelamatkan Minjae harus terkena runtuhan bangunan. Kang Moyon yang saat itu aman berada di atas helikopter, dengan ketakutannya hanya bisa melihat bangunan-bangunan hancur tertelan bumi. Berita bencana itu pun akhirnya sampai di media Korea. Yoshijin yang mengetahui itu seketika itu berbalik arah. Sementara sang jenderal yang bersiap mengirim pasukan untuk melakukan evakuasi sedikit terkejut mengetahui Sodayong telah bersiap terlebih dahulu sebelum adanya instruksi. Dalam sebuah rapat, sang jenderal mengatakan akan mengirim pesawat cepat beserta pasukan khusus terbaiknya untuk menangani gempa yang ada di Urk. Dan di saat yang bersamaan, Kang Moyon terlibat perdebatan dengan Sersan Choi, di mana Kang Moyon memaksa untuk kembali ke markas karena beberapa dokter rumah sakit Haesung masih berada di sana.
Terlepas dari itu, mereka nantinya akan membutuhkan tim medis saat melakukan evakuasi. 그 현장에 누구보다 필요한 게 우리입니다. Singkatnya, Kang Moyon akhirnya berkumpul dengan tim medis yang ternyata masih selamat. Namun tak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa bangunan pembangkit listrik telah roboh. Kang Moyon bersama tim dokter yang akhirnya tiba di sana, kemudian membagi tugas untuk segera melakukan penyelamatan. Melihat banyaknya korban, membuat tim medis harus bekerja lebih keras. Jauh di dalam bangunan yang rubuh, wakil manajer terlihat masih selamat, namun ia tertimpa puing-puing bangunan, membuatnya tidak bisa bergerak. Salah seorang pekerja juga berada di sana dalam kondisi kesakitan tertusuk besi bangunan. Malam hari pun tiba, namun proses evakuasi masih saja dilakukan. Mengabaikan permusuhan di antara mereka, Kang Moyon dan Myung-ju akhirnya bersatu dalam menangani para korban. Seperti janjinya bahwa mereka akan menyerahkan hidupnya demi kemanusiaan, tanpa membedakan ras, agama, dan dari mana mereka berasal. Melihat kaki Kang Moyon yang terluka, salah satu pekerja yang selamat memberikan sepatunya untuk Kang Moyon pakai. Hingga tak lama, sebuah helikopter datang yang mana itu adalah bantuan dari Korea. Dan yang mengejutkan Kang Moyon, di antara barisan prajurit yang datang, di sana ia melihat Yo Si-jin. Yo Si-jin kemudian mengambil alih komando dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap selamat. So-dayong yang juga akhirnya bertemu dengan Myung-ju mendapat perintah agar So-dayong jangan sampai terluka. Dan itu adalah perintah seumur hidup. Hingga di sebuah momen di mana Kang Moyon yang menyadari tali sepatunya belum terikat. Tanpa sadar, Yo Si-jin telah berada tepat di hadapannya mengikatkan tali sepatu Kang Moyon. Yo Si-jin juga meminta maaf karena sebelumnya ia tidak memberikan salam perpisahan. Dan dengan segala kekhawatirannya, Yo Si-jin meminta Kang Moyon untuk berhati-hati.